Kami bersyukur buat pagi ini Bapa, Engkau yang memberikan kami nafas hidup, Engkau yang memberikan kami udara untuk bernafas, Engkau yang memberikan kami semua yang terbaik. Biar hari ini Bapa, Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh menangkap dan mendapatkan sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat ya. Buat yang baru bergabung pagi hari ini, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Ya, dari Roma pasal yang ke-8, firman Tuhan Roma pasal 8 ayat yang ke-12 mulai. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, saudara yang terkasih, firman ini berkata, sebab kita ini adalah orang-orang yang berhutang, ya, tetapi bukan kepada daging, ya, supaya kita hidup menurut daging, tetapi kita berhutang kepada roh, ya. Dan firman Tuhan bilang, jika kamu, ya, menjadi satu roh dengan roh Allah, maka kita adalah milik Allah. Ya, jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati binasa. Tapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu itu akan hidup. Ya, firman ini berkata kita ini adalah orang yang berhutang. Ya, hutangnya apa? Kita berhutang ya kepada Tuhan. Kita berhutang kepada roh Kristus, roh Allah, roh kudus. Ya, karena itu firman ini berkata, jadi kita ini adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya, kita ini tadinya sudah jatuh dalam dosa, Tuhan selamatkan, Dia angkat saudara. Dia angkat kita, ya, Dia selamatkan kita. Dan itulah hutang yang terbesar yang kita tidak akan pernah bisa bayar kepada Tuhan. Kita diangkat dari lembah dosa, kita diangkat dari lembah kekelaman, hidup kita dibenerin, dan akhirnya kita mulai mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi kita harus sadar bahwa setiap kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya, saudara berhutang, saya juga berhutang. Berhutang kepada siapa? Bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tapi kita berhutang kepada Tuhan supaya kita hidup menurut Tuhan. Ya. Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Ya, jadi ingat saudara, kita telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu harga Kristus, dan itulah yang dapat menyelamatkan kita. Ya, kita ini diselamatkan, ya, dari segala perbuatan daging yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa, saudara, dan kebinasaan. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu daging ini, saudara, ya. Jadi firman ini berkata kita adalah orang yang berhutang, ya, bukan kepada daging supaya kita hidup menuruti keinginan daging. Orang yang hidup menuruti keinginan daging, keinginan dosa, kenajisan, percabulan, ya, dia berpikir bahwa ketika dia itu terus melakukan semuanya itu mengikuti keinginan dagingnya, ya, dia berpikir dia memuaskan, ya, dia berpikir untuk sesaat dia, ya, puas, dia menikmati dosa itu, tapi setelah itu akan membawa kepada kebinasaan. Makanya firman Tuhan ini berkata, ingat saudara-saudara dan saya, kita orang berhutang. Ya, saya berhutang kepada Tuhan, saudara juga berhutang, dan kalau kita berhutang itu ya harus dibayar. Jangan pura-pura lupa, apalagi hidup jauh dari Tuhan. Ya, tetapi bukan kepada daging kita berhutangnya, tapi kita berhutang kepada Tuhan, kepada roh Kristus, ya.
Jadi jangan lagi hidup menurut daging, karena kita udah nggak ada hutang dosa, udah nggak ada hutang maut kepada daging. Ya, ayat firman Tuhan berkata ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ya, tetapi kita ini saudara percaya ya, bahwa ya kita yang hidup tidak mengikuti daging kita, Tuhan selamatkan kita. Ya, sebab firman ini berkata jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, jangan ikuti keinginan daging kita, karena kita akan mati ketika kita ikuti keinginan daging kita. Ya, kalau kamu hidup menurut keinginan daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ya, jadi saudara, Roh Kudus ada dalam diri kita. Teruslah kita undang Roh Kudus untuk membantu kita, terutama dalam peperangan melawan keinginan daging. Sebab firman Tuhan berkata keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang hidup menurut daging, kamu akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana kita mematikan perbuatan tubuh kita dengan roh? Ya, harus menguatkan manusia rohani. Ya, dengan cara apa saudara? Duduk di kaki Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, sehingga kita bisa menangkap isi hati Tuhan saudara. Matikan keinginan dagingmu dan hidupkan manusia rohmu, supaya kamu dapat menang dan kamu dapat mengusir segala perbuatan jahat iblis dalam hidupmu. Ya, saya percaya saudara bahwa setiap kita hari-hari ini ingin terlepas dari ikatan dosa. Ya, supaya kita ini mau sungguh-sungguh mencapai perkenanan Tuhan. Firman Tuhan ini cukup membuat kita hari-hari ini meninggalkan semua keinginan daging kita, supaya kita tidak binasa, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan semua itu mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Firman Tuhan bilang, sebab kalau kamu hidup menurut daging, maka kamu akan binasa. Tapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu pasti akan hidup. Karena itu mari kita buang semua yang tidak berkenan di hidup kita, dan kita mau terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita akan renungkan firman ini saudara. Kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Engkau tidak pernah gagal dalam rencana atas hidup kami. Tuhan, Engkau yang menentukan Tuhan. Biar pakai hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan, amin, yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Yes Lord, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Kami berdoa Bapa, bantu kami, tolong kami untuk keluar dari setiap ikatan kedagingan kami Tuhan. Kami mau dilepaskan, kami mau tinggalkan segala keinginan daging kami dan masuk kepada keinginan roh. Sebab keinginan daging itu membinasakan, tapi buah-buah roh itu menghidupkan. Tuhan, kami percaya ketika kami mau, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati siapa mereka mendengarkan mesbah doa ini Tuhan, campur tangan, biarlah Tuhan
Tuhan, senantiasa kehidupan setiap anak-anak-Mu ada di dalam berkat dan perkenanan-Mu. Yang bekerja di luar rumah Tuhan sertai, yang bekerja dalam rumah Tuhan sertai, yang bekerja di luar kota, terlebih penyertaan Tuhan sempurna. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan tubuhkan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menyembuhkan, menutup bungkus setiap anak-anak-Mu dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup. Tuhan ampuni kalau ada kesalahan dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu, keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.